Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap pendengar suara saya dan yang kami sayangi teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas berkahan limpah rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul mendengarkan suara saya dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Teman-temanku sekalian, izinkan saya Muhammad Atar Firdaus Azri dari SMP IT Ibnu Abbas Klaten kelas 9A2 menyampaikan pidato singkat yang bertema dan yang berjudul pendidikan di Indonesia. Teman-temanku yang saya banggakan, pendidikan di Indonesia telah kita ketahui bersama tidaklah baik-baik saja. Pendidikan sendiri merupakan hal yang sangat krusial bagi kemajuan bangsa dan juga negara. Kita bisa bercermin dan kita bisa melihat ke negeri-negeri di luar Indonesia, seperti contohnya Singapura maupun Jepang. Di sana walaupun penduduknya tidak sepadat dengan yang ada di Indonesia, namun kita bisa ketahui bahwa negara-negara tersebut lebih maju dan yang tentunya lebih sejahtera dibandingkan negeri kita. Teman-teman yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, pendidikan di negeri kita sedang tidak baik-baik saja. Menurut fakta dan data, menurut survei dari PISA, lembaga riset ekonomi yang mengadakan riset pendidikan di berbagai negara, Indonesia masuk dalam peringkat 62 dari 70 negara di dunia berdasarkan penilaiannya. Yang pertama adalah membaca, yang kedua adalah matematika, dan yang ketiga adalah sains. Ini merupakan suatu pukulan yang sangat bagi kita, di mana di negeri kita bisa kita ketahui bahwa pendidikan masih menjadi masalah yang sangat rumit dan kompleks. Mulai dari masalah pemerataan sarana prasarana, lalu kemirisan dan kemerosotan akhlak-akhlak para pelajar, dan juga tidak lupa kebobrokan dari sistem pendidikan sendiri yang masih banyak praktek-praktek yang tidak baik yang dilakukan di dalamnya. Juga mirisnya kita bisa ketahui nasib-nasib para pengajar dan pendidik yang ada di negeri ini. Seperti yang kita ketahui, nasib-nasib guru honorer yang tidak sesuai dengan apa yang bisa dikatakan masuk sebagai upah rata-rata, di mana upah mereka sangatlah sedikit dan sangatlah tidak masuk akal. Di sini peran pemerintah sangat penting untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Teman-temanku yang saya banggakan dan saya hormati. Namun ini masih bisa kita perbaiki. Seperti kita terlahir dahulu sebagai bangsa yang notabene masih minim akan pendidikan. Indonesia masih terus berbenah dan terus berbenah.
kita harus ikut andil dalam menyongsong dan memajukan pendidikan di negeri ini menuju generasi emas 100 tahun Indonesia yang akan tiba pada tahun 2045. Dan peran kita sendiri sebagai pelajar adalah turut bekerja keras dan berdedikasi tinggi dan serta berintegritas. Kita tunjukkan kita ini adalah calon-calon para pemimpin bangsa yang akan datang. Kita yang akan menggenggam Indonesia pada generasi-generasi selanjutnya. Maka kita harus tetap semangat belajar dan memerhatikan moral-moral kita serta semangat kita. Seperti yang dikatakan oleh seseorang, kunci majunya sebuah negara adalah pembangunan. Dan kunci majunya pembangunan adalah ekonomi. Kunci di balik majunya ekonomi adalah sumber daya manusia. Dan di balik sumber daya manusia ada sebuah pendidikan. Dan di balik sebuah pendidikan ada sebuah guru. Kita pun harus terus memerhatikan nasib-nasib guru di negeri yang kita cintai ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wabil walihi taufik wal hidayah waridho wal inayah fastabiqul khairat nun wa qalam wa ma yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.